Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mayang Permata dengan NIM A1F118040 akan memaparkan proposal skripsi saya. Baiklah, di sini saya mulai dengan judul saya, yaitu saya mengambil judul penelitian analisis pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran. Selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan pada anak kelompok B di TK Pertiwi 2 Kota Jambi, menunjukkan kurang optimalnya perkembangan nilai moral anak, sehingga dijumpai kasus anak yang berbicara tidak sopan kepada guru, teman, bahkan kedua orang tuanya, dan meniru perilaku yang tidak baik untuk anak di usianya, serta masih perlu perhatian khusus dari orang-orang. Berdasarkan kajian beberapa literatur tersebut, menunjukkan bahwa perilaku anak dapat berkembang karena mendapat pengaruh dari berbagai bidang. Perkembangan moral anak banyak mengalami perubahan disebabkan oleh lingkungan dan cara orang tua atau pendidik dalam mendidiknya. Perkembangan moral pada anak harus dibimbing dengan baik, karena moral akan berpengaruh pada masa depannya. Oleh karena itu, kemudian saya tertarik untuk mengkaji analisis moral anak usia dini. Hasil pembahasan ditemukan 10 metode penting bagi perkembangan moral anak usia dini. Salah satunya yaitu melalui metode bermain peran. Melalui metode bermain peran, anak memperoleh dan memproses informasi mengenai hal-hal baru dan berlatih melalui keterampilan yang ada. Metode bermain peran sangat berpengaruh terhadap nilai moral anak usia dini. Terlihat pada saat anak memiliki pemahaman setelah melakukan aksi peran dan menghargai pendapat orang lain. Untuk itu, maka saya melakukan penelitian dengan judul analisis pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah analisis pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran yang pertama yaitu apa saja pembiasaan diri berperilaku baik yang dapat dianalisis melalui metode bermain peran. Yang kedua, bagaimana analisis pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pembiasaan diri berperilaku baik apa saja yang dapat dianalisis anak usia dini melalui metode bermain peran. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana nilai moral anak setelah melakukan kegiatan metode bermain peran. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tinjauan untuk memahami perkembangan moral yang baik melalui metode bermain peran. Yang B, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas, terutama yang banyak mengandung ajaran nilai moral. Yang kedua ada manfaat praktis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami secara menyeluruh pembiasaan diri berperilaku baik yang dapat diambil melalui metode bermain peran ini. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, pembiasaan diri berperilaku baik. Perilaku yang baik adalah sikap atau perbuatan yang tidak merugikan orang lain, namun justru sesuai dengan budi pekerti yang luhur. Pembiasaan diri berperilaku baik ini merupakan bagian dari perkembangan nilai moral. B. Metode bermain peran. Metode bermain peran adalah sebuah metode pembelajaran di mana para pemain memainkan peran dan tokoh hayalan berdasarkan tujuan dari pembelajaran. C. Tahun ajaran 2020-2021. Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Kota Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, saya akan lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat istiadat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial.
Perkembangan moral juga menyangkut tentang perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian metode bermain peran. Metode bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandangan, dan cara berpikir. Bermain peran ini dikategorikan sebagai metode mengajar yang merumpun kepada metode perilaku yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembiasaan diri berperilaku baik. Pembiasaan diri berperilaku baik merupakan salah satu bagian dari perkembangan nilai moral anak usia dini. Perilaku anak yang baik, sopan dan santun sesuai dengan norma yang berlaku merupakan salah satu hal yang wajib dibiasakan. Namun, perlu diketahui perilaku seperti itu tidak muncul dengan sendirinya. Perilaku seperti itu harus ditumbuhkan dan dibiasakan. Selanjutnya yaitu pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran. Ada beberapa indikator yang akan saya teliti terkait pembiasaan diri berperilaku baik anak usia dini melalui metode bermain peran ini. Indikator yang digunakan sesuai dengan perkembangan nilai moral anak usia 5-6 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, yaitu yang pertama membiasakan diri berperilaku baik, yang kedua berperilaku jujur, menolong, sopan, hormat, dan sportif, yang ketiga menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang keempat mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, yang kelima mengucapkan salam dan membalas salam, yang keenam mengenal perilaku baik dan buruk. Beberapa indikator tersebut kemudian akan dianalisis melalui metode bermain peran. Proses analisis yang digunakan yaitu anak-anak akan bermain peran di sentra bermain peran sesuai dengan tema yang ada pada hari tersebut. Diharapkan anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian hasil pengamatan dari penulis akan dituangkan ke dalam hasil deskripsi dengan penilaian kurang baik, baik, dan sangat baik. Hasil penelitian yang relevan. Di sini hasil penelitian relevan yang pertama yaitu berjudul Analisis Penanaman Nilai Moral Agama pada Anak Usia 5-6 tahun di TK Cut Meutia Banda oleh Yeti Aryani, Riza Oktariana, dan Ayi Teiri Nurtiani, Program Studi PG PAUD Universitas Bina Bangsa G. Sempana. Yang kedua yaitu ada pengaruh metode bermain peran terhadap pengembangan moral anak di kelompok B TK Puja Ninti Kecamatan Sigi Biromaru oleh Ni Putu Ayu Sartika. Yang ketiga yaitu ada analisis penerapan pembelajaran sentra bermain peran besar untuk meningkatkan perilaku prososial anak usia 2-3 tahun di PAUD Terpadu Al-Furqon Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tahun pelajaran 2018. Yang keempat, metode bermain berperan dalam perkembangan moral anak oleh Eka Damayanti, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yang berbeda-beda, tetapi menghasilkan satu kesimpulan yang sama, yaitu bermain peran dapat menunjukkan perkembangan nilai moral anak usia dini. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu adalah kegiatan pembelajaran berupa sentra bermain peran dengan tema yang berjalan pada saat penelitian dan jenis penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kurang tertanamnya pendidikan moral pada anak usia dini sehingga tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan untuk menganalisis pembiasaan diri berperilaku baik melalui metode bermain peran. Yang terakhir yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Di sini yang pertama yaitu saya membahas tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 2 Kota Jambi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini akan menggunakan waktu penelitian selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Yang saya gunakan yaitu
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2016.9, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif ini, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada data dan sumber data. Metode bermain peran dengan tema adalah sumber data dalam penelitian ini, sedangkan data dalam penelitian ini berupa tingkah laku, perbuatan yang di dalamnya terkandung nilai moral. Teknik pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. A. Observasi. Dalam penelitian ini, observasi menjadi instrumen untuk pengumpulan data. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan secara sistematis, logis, objektif, rasional pada setiap kejadian yang sedang berlangsung. B. Wawancara. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan nilai moral anak dengan melakukan wawancara kepada guru kelas di TK Pertiwi 2 Kota Jambi. Yang C. Dokumentasi. Menurut Ari Kunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa gambar, foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu instrumen penelitian data. Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diinginkan bersifat akurat, lengkap, serta sistematis sehingga data yang diperoleh mudah untuk diolah dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Peneliti di sini berfungsi sebagai instrumen penelitian yang secara aktif terlibat dari awal hingga akhir penelitian, menurut Sugiono 2019. 3.6 yaitu teknik analisis data. Analisis merupakan teknik yang digunakan di dalam penelitian ini. Analisis ini merupakan teknik yang berusaha menarik kesimpulan dengan cara mencari nilai moral yang terkandung di dalam kegiatan bermain peran. Analisis dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis ini berusaha mengungkapkan nilai-nilai moral yang terdapat pada metode bermain peran yang terfokus pada konteks yang ada. Baiklah, itulah tadi pemaparan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pembiasaan Diri Berperilaku Baik Melalui Metode Bermain Peran. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.